Saya dulu adalah, kalau di SMA, SMP itu saya pemain bola. Saya dulu terkenal di, apa nih, Pak? saya penyerang dulu. Saya menjadi organisatoris di perguruan tinggi. Saya menjadi ketua himpunan mahasiswa jurusan. Saya di senat. Saya nggak punya mimpi apa-apa pada saat itu. Tetapi begitu ibu saya mengatakan bahwa kamu harus merubah nasibmu. Jika tidak, kamu tidak. Untuk mengubah, kamu harus sekolah. Sebelum meninggal, beliau mempesan dengan saya. Kalau kita melihat nih, Pak Undun, sosok Pak Undun dari kecil, muda, kuliah dan lain-lain, ada begitu banyak lompatan nih Pak di hidup Pak Undun. Yang paling signifikan, seorang guru kemudian berubah menjadi seorang politisi itu tuh ceritanya gimana Pak? Ya, setelah saya jadi guru, sebenarnya saya sudah menjadi sekretaris KNPI. Saya udah jadi sekretaris AMPI. Saya udah jadi sekretaris PGRI. Saya jadi ketua. Jadi saya tidak pernah rasa nyaman apabila hanya bekerja dalam satu kondisi yang sama. Jadi di samping di profesi saya juga berkecimpung di organisasi. Makanya saya bukan menjadi politisi dadakan, tidak serta-merta gitu loh. Ini kan berbeda. Kita tiba-tiba mau jadi politisi mendadak, oh enggak. Sebenarnya menjadi politisi ini kan pertama adalah ada insting kita. Insting Pak ya. Ya, ada indra keenam kita. Yang kedua, memang kita sudah terlatih dengan pengalaman. Tidak serta-merta. Banyak orang dengan sebuah dorongan dia akan jadi. Tetapi itu tidak terlalu permanen. Lebih cepat lapuk dia akan terurai karena kondisi nantinya. Berbeda dengan kita, karena saya begitu jadi dari mahasiswa keluar menjadi tenaga pengajar, saya tetap aktif di organisasi kemasyarakatan yang menurut orang lain ini tidak ada untungnya, ya. Tetapi bagi saya adalah untung di dalam pengalaman. Saya dibesarkan dari organisasi. Saya menjadi orang itu karena organisasi, ya. Saya punya pengalaman menjadi pemimpin ya karena organisasi. Bukan tiba-tiba gitu loh, mendadak. Iya, wah. Ada proses panjang. Iya. Kemudian bagaimana sih Pak tanggapan keluarga ketika Bapak memutuskan praktis langsung terjun secara penuh ke politik? Karena kan politik ini nih Pak cuma apa ya, orang-orang cuma punya mental kuat nih untuk terjun ke dunia itu. Ya, jadi kan gini, saya melihat saya punya kekuatan yang ada itu ada pengalaman. Yang kedua, saya didukung oleh istri saya. Nah, dukungan ini yang ekstra yang tidak pernah diketahui oleh orang lain. Sebenarnya seorang suami yang berhasil itu kan ada orang lain di belakang. Siapa itu? Adalah istri. Istri Pak ya. Ya. Nah, saya sejak menikah dengan istri saya, Ibu Umi, 88 sampai saat saya bekerja dimanapun, beliau tidak pernah lelah membantu saya dan tidak pernah protes tentang apa yang saya lakukan. Ini adalah salah satu keistimewaan. Saya tidak mengatakan ini keistimewaan. Banyak suami, banyak istri, ya, jalan malam, protes, lihat HP, ada apa dan segala macam. Sehingga ini menutup ruang gerak kita untuk melangkah kemana-mana agak sulit. Nah, saya sebenarnya setelah jadi guru kan, saya juga diberikan loncatan. Loncatan ini campur tangan Allah. Saya tiba-tiba diangkat menjadi PJ Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tarakan. Ini sebuah tidak pernah saya impikan. Karena dulu impian saya begitu jadi guru, jadi kepala sekolah, jadi pengawas, selesai. Ya.
Tetapi loncatan saya dicoba oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin. Saya dicoba menjadi kepala dinas, ya. Berjalan 2000 sampai dengan 2004, ya. Terjadi closing, dilanjutkan lagi 2006 sampai dengan 2009. Saya berkecimpung di birokrat yang ada di Kota Tarakan. Setelah saya menjadi guru hampir 17-19 tahun saya menjadi guru di sekolah yang ada. Saya pernah jadi guru di SMA Negeri 1 Tarakan hampir 5 tahun. Ya, saya pernah menjadi kepala sekolah SMP SMA Mula Warman sejak 96 sampai dengan 2006. Jadi memang basic saya adalah itu. Ya, sampai saat ini juga saya tekuni. Nah, selanjutnya 2008 mestinya ada pilkada di Kabupaten Tanah Tidung. Pada saat itu kan posisi saya adalah kepala dinas Dirut PDAN dan selanjutnya kepala dinas pendidikan. Saya tidak terlalu tergiur dengan ikut pada tahun 2008. Tetapi 2008 itu terjadi pembatalan, tidak jadi dilaksanakan pemilihan kepala daerah di KTT. Akhirnya dirubah menjadi 2009. Nah, 2009 itu diawali dengan banyak masyarakat Kabupaten Tanah Tidung yang meminta saya. Saya selalu mengatakan sebelumnya mereka sih minta saya, begitu saya tidak menjadi pejabat di Kabupaten Kota Tarakan, saya diminta untuk menjadi pejabat di Kabupaten Tanah Tidung. Ya, karena Tanah Tidung kan saya tahu banget. Tanah Tidung diawali sebuah desa dimodif, kecamatan kita modif jadi sebuah kabupaten. Suatu hal yang tidak mungkin. Infrastruktur sangat terbatas karena tidak dipersiapkan menjadi sebuah kabupaten. Ini yang persoalannya berbeda persoalan yang ada di Kabupaten Nunukan dan Malinau. Malinau itu sudah dipersiapkan. Infrastruktur yang baik itu hanya yang saat ini kita lihat adalah pada saat itu adalah kecamatan, kantor kecamatan. Yang saat ini kantor kecamatan nggak ada apa-apanya lagi. Selain itu adalah semi permanen yang ada di kabupaten ini. Karena kita berjuang untuk mewujudkan kabupaten ini sejak 2002 sampai dengan 2007. 5 tahun 7 bulan. Jadi saya tahu banget bagaimana kalau menjadikan ini, mewujudkan harapan masyarakat ini sangat sulit. Tetapi masyarakat selalu, tokoh-tokoh masyarakat seperti ketua adat, banyak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, mengharapkan saya tampil di pilkada Kabupaten Tanah Tidung. Nah, pada saat itu saya tanya dengan keluarga, anak dan istri saya, ya, dengan bapak dan kakak-kakak saya, adik saya, kita siap nih, enggak? Jadi pilkada ini adalah sangat menjadi calon sangat sulit kalau tidak ada finansial, sekalipun kita siap. Jadi oleh karena itu, itulah menjadi beban moral saya, sehingga saya 2009 tampil dan direstui oleh keluarga. Saya ikut dengan modal yang sangat terbatas. Nah, tetapi kita tidak mengerti dan kita tidak tahu bahwa semuanya itu adalah garis tangan dan campur tangannya Allah. Jadi sekitar itu yang bisa menurut saya menjadi pemimpin Kabupaten Tanah Tidung ini adalah beban moral, karena kita dulu selalu mengatakan kita tidak pernah bertanya apa yang kita peroleh, ya, dari sebuah perjuangan kita terhadap kabupaten ini, dan kita tidak pernah juga meminta jabatan apa yang ada yang kita inginkan, ya. Itu yang selalu kita katakan. Jadi jangan pernah berjuang ini apa yang akan kita harapkan dalam perjuangan itu, ya. Tetapi berbeda, jadi perubahan akan terjadi. Ternyata walaupun saya menolak, tetapi Allah mengatakan bahwa kamu harus begini. Mungkin dengan kun fayakun. Maka sayalah menjadi bupati yang pertama di kabupaten ini. Padahal saya dulu selalu mengatakan,
Untuk jadi bupati di sini masih becek, masih Iya. apa segala macam infrastruktur yang sangat terbatas, nggak mungkin kita. Dan kedua, apa yang ingin kita lakukan, konsep apa yang harus kita kembangkan. Ini yang menjadi dialog di dalam diri saya. Ya. Tetapi begitu muncul menjadi pemenang setelah putaran kedua, saya akan baca lagi kembali paparan saya di depan-depan kementerian, di depan-depan DPR RI, selanjutnya di depan masyarakat Kabupaten Tanah Tidung. Saya selalu memberikan paparan kepada masyarakat bahwa Kabupaten Tanah Tidung ini kita bentuk, ini loh yang kita harapkan, ini loh yang akan kita inginkan. Begitulah. Ya, Ya, selama kira-kira. 10 tahun, hampir 10 tahun ya Pak ya, memimpin Ya. Kabupaten Tanah Tidung. Kesannya Pak, artinya hal apa sih yang paling berkesan selama hampir 10 tahun Bapak memimpin Kabupaten Tanah Tidung? Di sini sebenarnya kalau kita lihat penduduknya sedikit, intelektual sumber daya manusia terbatas. Pada saya masuk awal 2009, saya data orang haji itu ya tidak kurang lebih 10 ke bawah. 10 orang. 10 orang. Ya, karena dia kan adalah kota-kota bulungan. Selanjutnya secara ekonomi kehidupan yang sangat pendapatan per kapita penduduk sangat terbatas. Untuk haji kan tidak harus maksimal. Ya. Yang kedua, saya hitung lagi sumber daya manusianya. Masyarakat Kabupaten Tanah Tidung 27 orang aja sarjana. 27 orang. Ya, seluruh sekabupaten Tanah Tidung tinggal dengan ketiga kecamatan. Itu 2010 setelah saya dilantik. Saya identifikasi berapa sih kemampuan sumber daya manusia yang harus kita harapkan membangkitkan gairah sehingga kabupaten ini cepat. Sangat terbatas. Apa yang dilakukan kita pada saat itu? Kita wajibkan bahwa seluruh lulusan SLTA dimanapun yang ada, kita percepat prosesnya. Kita berikan bantuan. Kita buka peluang semua orang wajib sekolah. Ya. Ini kita menjadi program kerja kita. Oleh karena itu, salah satu misi saya adalah peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing. Karena melihat kondisi real yang ada di lapangan saat itu. Jadi pertama-tama yang memang kalau kita ngelihat, kalau sumber daya alam itu adalah tidak dapat diperbaharui. Yang kedua paling maksimal 30 tahun. Paling itu paling lama. Selanjutnya kalau kita tidak memulai bahwa sumber daya manusia ini harus lebih bagus, ya ditingkatkan, ini kita akan tertinggal dari semua. Inilah motivasi saya begitu terpilih menjadi bupati, di samping adalah peningkatan sumber daya manusianya, urusan wajib saya penuhi. Listrik dulu 6 jam, saya tingkatkan menjadi 18 menjadi 20. Bulan Oktober secara booming kita sudah menyatakan 24 jam yang dulunya. Selanjutnya jalan kita bangun, masjid dan gereja kita sama-sama bangun, ya. Kesehatan kita lakukan, pembangunan rumah sakit ini terus menerus ya kita lakukan secara serentak pada tahun 2010, 2011. Jadi kegiatan-kegiatan ini. Nah, ini kita ditopang dengan kita masih bergabung di Kalimantan Timur. Bagi hasil kita dapat banyak. Ini yang mendukung kita. 2010 kita masih 438 miliar. Tetapi APBD kita pada tahun 2011 sudah meloncat menjadi 900. Terus loncatan akan terjadi. Inilah membuat kita gairah kita untuk membangun kabupaten ini. Dan inilah merupakan percepatan loncatan-loncatan yang kita lakukan. Sehingga saya selalu mengatakan, kalau tidak ada loncatan kita tetap akan menjadi tertinggal. Inilah yang menjadi pelan-pelan kita akan pernah dikenal. Suatu saat saya ketemu dengan teman saya, "Loh, kamu bupati mana?" Kabupaten Tanah Tidung. Kok nggak ada di Google Kabupaten Tanah Tidung? Saking kita tidak mungkin mempromosikan sebuah kabupaten yang serba minim.
Ya, jadi kita booming pada tahun periode kedua 2015-2016 sampai dengan saat ini baru kita memulai memperlihatkan hasil karya yang kita miliki. Nah, selama 10 tahun kita yakin dan percaya. Dulunya antara sesayap Tidong Palo ini juga akan dijalani sangat sulit. Saat ini 15 menit sudah mudah. Yang kedua, pembangunan infrastruktur kita awali wilayah-wilayah pedalaman. Kita bangun seputuk dengan agregat yang pertama. Jalan-jalan itu kita akan priority adalah pengembangan desa, kecamatan, baru masuk ke kota. Ini yang kita lakukan. Jadi 10 tahun kita telah menyelesaikan, baik itu yang saat ini masih dalam peningkatan, ini sekitar 280 km ya, seluas wilayah Kabupaten Tanah Tidung, baik itu di Kepulauan Tanah Merah, salah satu kecamatan kita. Kita juga membangun jalan. Ya. Selanjutnya kita juga menggunakan pembangunan kawasan. Pembangunan kawasan itu tidak ada kawasan-kawasan yang tidak sama. Ya. Kita tidak membangun kota, tetapi kita membangun kawasan. Kawasan itu adalah daerah-daerah pedesaan yang dulu kita bangun. Oleh karena itu kalau masuk ke ibu kota kabupaten, Anda lihat sebiasa gitu-gitu aja. Nah, kenapa ibu kota kabupaten ini nantinya 5-10 tahun ke depan, ya kalau saat ini 13 tahun, 20 tahun ke depan, yang kota ini akan diberdayakan menjadi sebuah, misalnya kita harapkan ibu kota Kabupaten Tanah Tidung, Tidong Palo ini akan tumbuh, ya akan tumbuh sendirinya melalui investasi para swasta, orang-orang kaya. Ini terjadi di mana-mana. Tetapi kalau desa tidak kita gerakkan pada saat ini tidak akan bergerak. Apalagi kondisi ekonomi setiap tahun semakin menurun. Inilah motivasi saya pada saat itu harus menggerakkan cepat wilayah-wilayah yang tidak tergerak. Sehingga mobilisasi antara desa dengan kecamatan, kecamatan dengan kabupaten ini dengan mudah. Nah, dengan transportasi itu mudah melalui infrastruktur yang kita bangun, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tanah Tidung. Ini yang tidak pernah tergambar. Nah, padahal untuk proses membangun sebuah jalan, kabupaten ini 2010 tidak ada kepemilikan yang disebut dengan sertifikat. Karena semua wilayah ini adalah kawasan hutan. Dulunya, Pak. Ya, Kosensi, Adindo, dan Intraka. Pertanyaannya bagaimana kita membangun? Membangunnya dengan tangan besi. Tangan besi itu kita harus kerja ekstra. Kita harus minta persetujuan Adindo dan Intraka. Barulah bisa kita membangun. Nggak bisa di belakang dapur kita pada saat itu kawasan hutan. Pelan-pelan tahun 2004 kita dengan Biput pada saat itu yang ada di Samarinda, perwakilan pusat, kita minta untuk pelepasan. 2004 sampai saat ini sudah ada pelepasan, sehingga kita dapat pelepasan menjadi inklap HPL itu sekitar 48.000 dari 400 sekian atau 400 sekian kita telah memiliki, sehingga masyarakat yang ada di desa saat ini tidak ada lagi yang tidak memiliki sertifikat. Ya, ini upaya maksimal yang dilakukan dan ini adalah rasa keprihatinan saya bahwa selama ini kabupaten ini tidak memiliki hak kepemilikan oleh masyarakat, padahal mereka ini tumbuh berkembang dan menikmatinya di kabupaten ini. Ya, tetapi sangat sulit, mau tidak mau kita akan bekerja ekstra. Ini yang kita peroleh. Ya. Kunci dari keberhasilan diplomasi seorang Undun Syah nih Pak dalam menghadapi tantangan pembangunan di Kabupaten Tanah Tidung sendiri seperti tadi, bagaimana cara melepas lahan-lahan konsesi itu kemudian agar ada pembangunan. Kunci diplomasinya apa sih Pak? Saya kemarin gini, pertama saya diyakini dulu, saya minta keyakinan mereka yang saya buat ini bukan untuk kepentingan saya. Saya katakan dengan Adindo dan Intraka, saya bangun ini kan untuk kalian. Kalian juga yang memanfaatkan, bukan saya kok. Anak cucu kalian akan memanfaatkan.
Dan tidak ada sepanjang jalan ini ada nama Undun saya miliki. Itu yang saya katakan dengan mereka dan saya janji. Dan saya tidak memiliki ini. Nah ini yang saya yakini kepada Adindo dan Intaka. Padahal saat ini sudah ada rencana tahunan terhadap HTI di wilayah-wilayah ini. Kalian kan bisa bayangkan kita mengganggu sebuah perencanaan yang sekian tahun diprogramkan oleh Adindo dan Intaka. Tetapi saya yakini mereka bahwa ini adalah untuk kepentingan masyarakat kita. Untuk kepentingan umum, tidak ada kepentingan pribadi saya di dalam itu. Dan saya juga yakini Pak Menteri pada saat itu Zulkifli Hasan, ya, saya minta ke beliau bahwa jika tidak ini tidak akan mungkin ya dilakukan. Maka kesepakatan Intaka dan Adindo kita mendapat 60 meter menjadi jalan, selanjutnya panjangnya adalah 96,58 kilometer. Jadi itu yang kita dapat dari secara hukum. Pertama adalah izin prinsip, setelah itu izin guna pakai. Jadi jalan-jalan pun jadi. Ya. Walaupun kita menyadari bahwa jalan ini tidak maksimal, masih banyak yang perlu dilakukan. Nah, harapan kita yang melakukan ini adalah orang yang punya visi yang sama. Ya, yang punya visi yang sama, yang punya komitmen yang sama. Tidak mendadak-dadak punya kesempatan dan segala macam. Ya, kita juga tidak boleh memungkiri bahwa apakah orang lahir di kabupaten ini bisa membangun dengan orang yang di luar. Ini juga tidak boleh seperti itu. Pembangunan itu bisa akan berjalan dengan baik. Kita tidak pernah menolak orang yang punya kualitas. Kabupaten ini juga adalah sebuah loncatan. Kenapa? Dulu namanya ada pembantu gubernur Tanah Tidung di Malinau. Sebenarnya penyebabnya itu Pantai Nunukan. Malinau jadi adalah Kabupaten Malinau, mestinya adalah Kabupaten Tanah Tidung. Karena pembantu gubernur Kabupaten Tanah Tidung, dia gitu, Kabupaten Bupati Tanah Tidung, mestinya begitu. Jadi kita merasa jadi tokoh-tokoh, para tokoh, ya, orang hebat-hebat dan pintar yang ada di Tarakan membuat sebuah gagasan. Wah, kalau begini kita nggak mungkin. Di mana kita berpijak? Di mana lahan kita? Oleh karena itu mau tidak mau kita mengakomodir 3 kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan, 3 yang ada di Kabupaten Bulungan. Nunukan menyatakan sikap mengundurkan diri, mendukung tetapi tidak bergabung. Bulungan yang bergabung. Begitu dia. Jadi itu loh. Jadi sejarah ini sebenarnya bagi generasi Kabupaten Tanah Tidung jangan lupa harus memahami. Jangan bertanya kepada orang yang tidak paham, yang tidak mengerti. Sehingga nanti menodai sejarah ini. Tanyai kepada orang yang memang paham, pelaku dan orang yang mengerti. Bukan kita mengklaim bahwa kita, bukan. Sesungguhnya ini adalah sebuah perjalanan. Indonesia perjalanan. Ya, jadi sebuah Indonesia seperti ini. Kabupaten ini juga perjalanan. Jadi bukan yang diberikan. Berbeda dengan status kita dengan Malinau dan Nunukan. Ya, jadi tidak sama status pemekaran Kabupaten Malinau, Kota Tarakan 97, Malinau 99, 2007 Tanah Tidung itu berbeda. Tanah Tidung itu adalah sebuah rangkaian yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat Tidung, Bulungan dan Dayak, Busu yang saat itu Tenggalan. Jadi itu loh. Jadi teman-teman yang pelaku sejarah selanjutnya, pemerhati sejarah juga harus paham. Jangan jangan dilupain dong. Kasihan. Karena tidak sedikit orang yang telah meninggal dalam rangka 5 tahun tujuan memperjuangkan ini loh. Ini kan Pak, apa sih yang terlintas di benak Pak Undun di akhir-akhir masa jabatan nih Pak, setelah hampir 10 tahun menakodai KTT? Ya. Saya berpikir begini, karena kita terhambat sebenarnya lajunya pembangunan Kabupaten Tanah Tidung begitu kita masuk di
Kaltara. Kita tidak sedikit, hampir 48% dari APBD itu terkuras. Ya. Sehingga pembangunan kabupaten yang ada 4 kabupaten dan 3 kota tidak berjalan secara cepat. Nah, karena bagi hasil kita udah terkuras banyak. DAU dan DAK itu terkuras. Ya. Berbeda pada saat kita di Provinsi Kalimantan Timur. Pada saat itu. Nah kalau orang katakan kenapa saya tidak setuju sih? Karena tidak ada jaminan bahwa APBD kita akan melonjak secara signifikan. Ternyata apa yang dilakukan, apa yang saya prediksi akan terjadi. Dulu Nunukan bisa 2,8 triliun. Ya. Selanjutnya Tarakan itu 1,3 triliun. Saya 900 miliar. Nunuk Bulungan bisa sampai, Malinau bisa sampai 2,4 dan seterusnya. Saat ini kita hanya menerima paling banyak adalah saya 700 miliar, Tarakan 1 triliun, Bulungan bisa hanya 1,4, 50% ya yang terkuras. Oh sangat besar pengaruhnya terhadap pembangunan. Apalagi kabupaten saya yang pada saat kita bentuk itu 0 min, bukan 0 plus. Ya, berbeda dengan yang posisi di kabupaten yang kedua-dua ini telah dibuat sebuah gerdesain. Kalau kita akan mengawali dengan 0, ini yang menjadi penghambat. Sehingga harapan saya ini adalah sebenarnya sudah masuk ke 10 beberapa bulan, tinggal beberapa bulan. Sehingga harapan saya memang infrastruktur sudah berjalan baik, ya, tetapi tidak maksimal. Selanjutnya infrastruktur jalan, kita utama infrastruktur jalan, rumah sakit, ya, sekolah, ya, selanjutnya RTH, pembangunan gedung gadis, nah, yang ada yang 3 lantai, selanjutnya serbaguna yang baru kita bangun. Semuanya masih memerlukan jalan. Jalan itu tidak sedikit. Yang perlu peningkatan dari tanah menjadi agregat, agregat menjadi hot mix. Ini masih ratusan kilo yang harus diselesaikan. Nah, pada tahun 2010 memang sudah 2020 ini sudah kita berjalan maksimal. Ya, 2021 untuk melanjutkan. Ya, karena 2021 ini masih saya membuat APBD-nya. Nah, jelas melanjutkan tetapi tidak tuntas. Sehingga harapan saya ada orang yang punya visi yang sama, ingin melanjutkan. Kenapa? Bupati yang terpilih itu diwajibkan untuk membuat RPJMD selama 3 tahun 8 bulan. Waktu sudah terbatas. Buat RPJMD wajib selama mulai dilantik sampai 6 bulan. Jadi udah habis 6 bulan. Jadi, tapi kalau seorang yang punya misi yang sama menurut saya, ini lebih cepat. Dia melanjutkan A, melanjutkan B, melanjutkan C, dan seterusnya. Jadi 3 tahun 8 bulan ini bisa dilakukan dengan uang yang sangat terbatas. Kita lebih efektif. Kita pahami ekonomi kita 2020 yang hasilnya 2021 ini sangat minimal sekali. Karena ekonomi kita sudah saat ini sudah masuk kepada krisis 5,055, udah masuk di jurang. Otomatis APBD 2021 yang 2020 kita masih 800, 2021 belum tentu. Paling panjang, paling banyak mungkin 700. Itu paling banyak. Itu dilakukan seluruh Indonesia. Apa yang ingin dibangun? Menyesuaikan RPJMD kita. Waduh, sangat sulit, akan sulit. Nah, berbeda yang punya visi, maka harapan kita masyarakat lebih harus pintar dan lebih jeli. Ya, itu harapan saya. Makanya bukan berarti kita egois, enggak. Harapan kita itu ada orang estafet kepada pemimpin ini. Karena dengan pengalaman pemimpin-pemimpin yang sebelumnya di negara Indonesia ini. Benak seorang Indonesia sudah ada suksesor yang
ideal dalam artian memahami visi misi Kabupaten Tanah Tidung sendiri yang akan dilanjutkan dalam periode ke depan? Saya yakin dan percaya karena saya punya harapan, ya harapan orang yang bisa melanjutkan ini. Ya. Jadi orang yang bisa melanjutkan punya visi yang sama dan memahami sejarah dibentuknya Kabupaten Tanah Tidung. Karena di dalam rapat-rapat selalu kita sampaikan bahwa kita ingin loh seperti ini kabupaten ini. Ya, kabupaten ini harus menjadi kabupaten bagian yang terbaik di provinsi yang ada. Nah, kalau orang yang tidak paham, ya sulitlah. Ya, yang kedua pasti yang dipilih punya RPJMD mengubah semua kebijakan yang ada. Dunia pendidikan pasti akan diubah. Saat ini kebijakan kita adalah SD, TK, SD, SMP ini adalah full day. Selanjutnya SMP kita adalah boarding. Ini kalau diubah, ya bagaimana nanti peningkatan sumber daya manusia yang dimiliki oleh kabupaten yang sangat terbatas saat ini. Jadi itu yang ketakutan saya. Ya. Seorang Pak Undun punya mimpi enggak sih Pak sebagai bupati pertama yang sudah mengabdi 2 periode, punya mimpi enggak ke depan Kabupaten Tanah Tidung ini akan jadi seperti apa? Sebenarnya saya ingin merebut yang terbaik. Ya. Pertama, keunggulannya kita punya sumber daya alam yang bagus loh. Kabupaten ini pada saat nanti dieksploitasi, kita punya batu bara, kita punya minyak, hanya belum dieksploitasi ya secara maksimal. Yang kedua, luas wilayah kita sangat terbatas, hanya 4.000. Malino 18.000, Nunukan 14.000, Bulungan 12.000, kita 4.000. Yang ketiga, keunggulan kita jumlah penduduk sangat terbatas, hanya 26 ribuan, sekian 27 ribu. Sangat dengan minimalisnya ini memudahkan kita, ya, sangat memudahkan bagi kita untuk membangun. Ya, maka harapan saya dengan mudahnya ini potensinya banyak, tinggal bagaimana peningkatan sumber daya manusia sehingga yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Tidung ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Kita juga sekarang ini masuk 13 besar loh. Se-Indonesia pendapatan per kapita yang terbesar. Se-Indonesia kita 13. 2014 kita adalah ke-10 se-Indonesia. Artinya pendapatan per kapita penduduk kita memang masih bagus. Yang kedua, yang saat ini kita kelemahan kita di kabupaten ini adalah pengangguran terbuka. Masih di bawah provinsi. Yang kedua, rasio gini, sumber daya manusia. Kenapa ini terjadi? Karena saat ini pengelolaan SMA tidak kita. Outcome-nya itu provinsi gitu loh. Ini yang menyebabkan. Kalau dulu tidak. Dulu itu SD, TK, SD, SMP, SMA dikelola oleh kabupaten. Sehingga kita outputnya dan outcome-nya dapat kita akan perhatikan. Kalau sekarang kan tidak. Kita mengeluarkan SMP, SMP-nya mau kemana saja kita tidak bisa pantau. Mau SMA mana dia. Ini yang menyebabkan menurut saya pertimbangan ini yang tidak bijak. Sehingga rasio dini sumber daya manusia kita. Nah yang kedua memang kita harus sadari bahwa kita belum ada badan diklat. Ya. Nah ini badan diklat yang dikelola oleh SDM, BPK SDM. Ini mesti dilakukan regulasi yang baru pada tahun-tahun setelah ini sebenarnya. Ya. Jadi saya memimpikan bahwa kabupaten ini dengan keunggulan ini bisa mengejar ketinggalan dari kakak-kakaknya yang ada, senior yang ada, Malinau, Nunukan, ya, bahkan Tarakan, apalagi misalnya Bulungan, kita bisa kejar jika tadi itu peluang-peluang itu kepada orang yang kita harapkan. Maka harus ada ekon yang mesti harus dilakukan. Ada loncatan-loncatan. Itu makanya misi kita ke depan
bagi yang sepaham dengan kita melanjutkan program ini, orang akan mencari apa sih Tanah Tidung itu. Ekornya akan kelihatan, Pak. Akan kelihatan setelah periode yang selanjutnya. Ini baru akan nampak. Ya, pariwisatanya jalan, selanjutnya transportasinya bagus. Ini. Selama ini memang fokus di bagaimana cara membuka akses itu, Pak. Ya. Terakhir, Pak, mungkin satu kata nih, Pak, yang mewakili cara Undun saya berpolitik. Saya berpolitik itu sebenarnya saya tidak mengenal istilah orang yang penting mencapai sebuah tujuan sekalipun dengan menjalimi orang lain. Saya tidak pernah. Ya. Sekalipun saya dijalimi, saya tidak pernah melakukan balas menjalimi. Ya. Bagi saya, ya, di politik itu adalah menjalin silaturahim kepada orang lain. Persoalan menang dan kalah, ya, itu adalah kehendak Allah. Kalau kita menjadi seorang birokrat, ya, ini harus ditanamkan kepada seorang birokrat, disiplin, jujur, ya, jangan melakukan hal-hal di luar kewenangan kita. Kita harus menghargai yang lebih tua. Jangan melihat dan memandang bahwa dia tidak memiliki sumber daya seperti kita. Saat ini kan orang tidak ada lagi SLTA. Sudah ada S1-nya. Saat ini tidak lagi S1, tetapi sudah S2 dan S3. Jangan melihat bahwa pimpinan kita itu hanya SMA. Ya, bahwa atasan kita loncatan dari SMA ikut kuliah. Jangan dilihat itu, tetapi lihatlah dia dengan pengalaman dia menjadi seorang pemimpin, ya, di sebuah itu yang sangat penting. Selanjutnya yang keempatnya adalah kita sharing, ya, sebagai anak muda lebih banyak bertanya. Jangan mentang-mentang kita udah S3 kita pikir kita lebih hebat, bukan. Yang lebih tidak bisa dibeli dan tidak bisa diajar di perguruan tinggi adalah sebuah pengalaman. Pengalaman yang syarat membentuk menjadi seseorang itu adalah orang yang paham dengan ilmu. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, kalau menjadi seorang politisi yang tidak menjalimi orang. Politisi yang familiar. Politisi yang betul-betul paham. Ya. Itu menjadi politisi. Oleh karena itu saya menjadi, baik itu menjadi birokrat, mau jadi politisi, saya selalu mengatakan, jika ada kalimat dan bahasa saya kurang tepat, saya mohon maaf kepada semua orang. Karena ucapan kita itu adalah senjata yang tajam bagi orang lain. Ya. Maka ini saya ingatkan kepada teman-teman generasi milenial, lakukan seperti itu. Yakin dan percaya Allah telah membentuk dan membuat kita. Dan ini tidak ada satupun alat yang bisa mendeteksi. Kita telah diberikan Allah. Hanya prosesnya dan kapan waktunya. Tetapi Allah juga tidak akan senang bagi kita hanya menunggu dengan doa tanpa dengan sebuah ikhtiar. Bekerja dengan semangat yang tinggi, dengan disiplin, dengan kejujuran, dimanapun kita. Ya, tinggal ditambah dengan ilmu pengetahuan, yakin dan percaya. Yakin dan percaya, kita akan di mana saja akan terlihat menjadi berlian. Tetapi kalau ini kita nodai, dia akan menjadi besi. Tinggal timbul karatnya, tenggelamlah kita. Jadi itu bagi generasi ke depan. Ini pesan saya bagi generasi. Saya yakin dan percaya untuk ilmu pengetahuan mereka lebih hebat. Teknologi mereka lebih paham. Bagi zaman-zaman kita kan tidak seperti teknologi yang ada saat ini. Tetapi pengalaman ini sangat berharga bagi teman-teman generasi muda. Belajar, dan jangan pernah puas dalam sebuah pekerjaan. Lakukan sesuatu itu dengan niat yang tulus. Yakin dan percaya Allah akan memberikan sesuatu itu yang terbaik untuk kita.
ini terima kasih untuk media ya. Ya, terima kasih. Malam ini begitu banyak ya, Pak, cerita-cerita dari seorang Bapak Indonesia yang mungkin banyak belum diketahui orang, tapi malam ini kita bisa cerita banyak lebar. Dijamu juga sama beliau, tadi saya makan dekat sama sambal jeruk, luar biasa. Jadi untuk Pak Indonesia, terima kasih Pak atas waktunya bergabung di Naratox malam ini. Apa itu? Naratox. Naratox. Ya, program dari Narahubung Pak. Narahubung. Oh. Jadi begitu banyak cerita, teman-teman juga bisa kemudian menyaksikan berbagai sejarah yang sempat dituliskan oleh Bapak Indonesia selama hampir 10 tahun kurang 3 bulan Pak ya, di Kabupaten Tanah dan beliau ternyata memang seorang yang sangat humble, sangat dekat dengan terutama teman-teman milenial ya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas wejangan dan masukan-masukannya Pak. Terima kasih ya, sama-sama. Saya juga terima kasih, menyampaikan ucapan terima kasih kepada kru media Narahubung ya, yang telah bersusah payah menemui saya dengan menunggu begitu lama ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bahwa mengejar sesuatu itu tidak perlu dengan kemampuan finansial. Jangan katakan bahwa orang miskin tidak bisa berhasil. Jangan. Ya. Kita berhasil itu adalah dibentuk oleh kita sendiri. Keberhasilan itu bukan orang dari bapak anak bupati harus jadi enggak. Ya. Jadi jangan. Jadi saya selalu mengatakan saya dari orang miskin. Saya jadi bupati itu karena saya ingin jadi bupati. Saya jadi orang itu karena ingin saya. Saya ingin mengubah nasib saya. Oleh karena itu bagi generasi muda, jangan pernah berkecil hati dengan kondisi orang tua kita. Tetapi besarkan hati ini untuk berjuang. Sehingga kita mampu menghadapi berbagai hal. Ini harapan saya. Terima kasih, saya akhiri. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak.